Tim dari Kepolisian Korpol Airut Barhakam Polri mengerahkan alat canggih berupa drone air pada Jumat sore. Proses pencarian ini dilakukan untuk menjangkau kedalaman yang dimungkinkan bisa mendeteksi keberadaan bangkai kapal berikut korban yang masih dinyatakan hilang. Meski kondisi cuaca kerap tidak bersahabat, namun upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban terus dilakukan. Selain menggunakan drone air, polisi juga menggunakan alat pendeteksi benda jarak jauh berupa kamera thermal 360. Kita menggunakan drone bawah air, tadi kita sampai dengan 25 meter, kita mencoba di mana di situ kita melihat bahwasanya arus di sore hari ini sangat tinggi. Kami akan ajak Anda mengupdate bagaimana pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali. Sudah ada dua rekan kami yang di lokasi berbeda, yakni Farah Manhila dari Banyuwangi, Jawa Timur, dan Aris Wianto dari Bali. Kita akan ke Farah terlebih dahulu. Farah, bagaimana proses pencarian dari lokasi Anda? Silakan. Iya, Rendra dan juga pemirsa, memang saat ini pencarian masih terus dilakukan oleh berbagai unsur. Hari ini pemirsa saya turut mengikuti bagaimana proses pencarian korban peristiwa dari KMP Tunu Pratama Jaya di Kal Sembalungan, Lanal, Banyuwangi. Terlibat dalam melakukan operasi. Untuk bagaimana rencana dan area mana saja, serta bagaimana faktor cuaca akan mempengaruhi pemeriksaan. Maksudnya di pencarian hari ini saya sudah bersama dengan Pangku Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alit Jaya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Farah. Ya. Pak, bagaimana mungkin boleh dipaparkan area mana saja yang akan kita lakukan pencarian hari ini? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun berada. Saat ini kita berada di atas Kal Sembulungan, Lanal Banyuwangi, di mana kita tepat ini sekarang berada di posisi terakhir kontak KMP Tunu Pratama Jaya, ya, di mana kita sebut datum ya, posisi terakhir. Rencana kita adalah kita tentukan datum, dari datum ini kita laksanakan pengembangan menggunakan metode FOC atau further on circle, sehingga kita pelajari arus sesuai dengan karakteristik Selat Bali ini, tentunya arusnya cenderung ke selatan. Dari titik datum ini kita kembangkan ke selatan, kemungkinan posisi terakhirnya. Kemudian sejak kejadian dini hari Kamis tanggal 2 Juli 2025, TNI Angkatan Laut sudah memerintahkan langsung respon cepat, aksi tanggap cepat terhadap musibah KMP Tunu ini, dengan menerjunkan Kal Sembulungan ini, kemudian 2 Sea Rider untuk segera aksi pencarian dan pertolongan. Kemudian secara cepat juga dalam waktu 1x24 jam kami mendeploy unsur-unsur Armada 2 yang sedang melaksanakan operasi, yaitu KRI Teluk Ende dan KRI Tongkol. Saat ini sektor pencarian dibagi menjadi 6 sektor, 3 sektor di sisi timur di daratan Pulau Bali, dan sisi barat ada 3. KRI Teluk Ende sekarang menempati sektor 3 selatan, yaitu selatan timur, dan KRI Tongkol sektor barat selatan. Kemudian di hari yang pertama juga kita juga mengirimkan pesut CN-235 untuk membantu pencarian dari udara, yang mana di sana juga dikomunikasikan dengan unsur-unsur yang ada di laut. Pada hari ini juga kita sudah menyiapkan, sejak kemarin kita menyiapkan ada 3 tim yang bergerak ke sini. Ada tim dari Pusidosal, ada tim expert tentang survei kedalaman laut, kemudian kontur dan gradien dasar laut. Ini akan ikut siang ini sampai sore ini akan tiba di Banyuwangi juga, akan kita libatkan langsung. Kemudian yang kedua, dari Surabaya, Koarmada 2, kita sudah memberangkatkan KRI Vanildo. KRI Vanildo ini sudah dilengkapi dengan sonar. Sonar mendeteksi benda di bawah laut. Kemudian dilengkapi juga magnetometer. Kita membawa magnetometer, nanti
fungsinya adalah untuk mendeteksi kemagnetan yang berada di bawah laut. Ini membuka peluang kita. Kemudian juga kita membawa tipping sonar multi beam sonder. Ini juga memiliki kemampuan untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan. Di KRI Vanildo juga kita sudah membawa tim penyelam. Ada 8 orang yang sudah memiliki pengalaman penyelaman sampai kedalaman 50-60 meter. Pengalaman 50-60 meter. Kemudian kita juga melibatkan Kopaska, satu tim, itu 7 orang juga memiliki kemampuan yang sama. Kemudian ada dokter hiperbarik yang kita bawa, karena di KRI Vanildo ada chamber hiperbarik yang nanti kita bisa manfaatkan untuk bisa nanti mungkin kemungkinan dibutuhkan dalam situasi. Mungkin terakhir Pak, berkaitan dengan cuaca, arus dan juga gelombang saat ini, mengingat kemarin ini sempat cukup tinggi ya Pak ya, ini bagaimana nanti prediksinya Pak? Ya, nanti kita akan matangkan, kolaborasikan dengan tim survei dari Pusidosal, kemungkinan arus dan sebagainya. Kita akan membaca waktu yang paling tepat untuk melaksanakan pendeteksian, kemudian apabila sudah ditemukan baru kita tindak lanjuti menggunakan ditindaklanjuti oleh penyelam untuk memastikan bahwa kapal tersebut berada di sana. Kita juga melibatkan tadi helikopter Panther yang memiliki kemampuan AKS, ini juga membantu dari udara. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Pemirsa, tadi memang sudah disampaikan bahwa memang sejumlah alut telah dikerahkan, termasuk KRI yang memiliki kemampuan dibandingkan dengan kapal-kapal lainnya, dan diharapkan setelah penentuan fix datum ini para penyelam ini bisa mampu membantu proses pencarian serta penyelamatan para korban KMP Tunu Pratamajaya. Demikian informasi dari wilayah Selat Bali. Saya kembalikan ke Rendra di studio. Baik, terima kasih Farah, informasinya langsung dari proses pencarian kapal di Selat Bali. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan Aris Wiyanto. Aris, bagaimana dengan proses pencarian korban kapal yang tenggelam di wilayah Anda? Silakan. Ya, tim Basarnas Bali terus melakukan pencarian korban penumpang KMP Tunu Pratamajaya yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Pencarian dilakukan melalui darat, udara, dan laut dengan mengerahkan 1 KN SAR Arjuna, 2 unit perahu RIP, Rigid Inflatable Boat, dan juga 1 buah helikopter milik perusahaan swasta Air Bali. Dan pencarian ini selain untuk mencari penumpang yang masih belum ditemukan, juga setidaknya untuk mencari puing-puing dari bangkai kapal untuk menentukan secara persis di mana lokasi bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya yang diperkirakan berada di dasar laut Selat Bali. Dan selain itu juga tim SAR juga membuka posko di Pelabuhan Gilimanuk, di mana masih ada warga yang melaporkan keberadaan anggota keluarga mereka yang hilang, dan sebagian juga mengaku bahwa keluarga mereka tidak ada di dalam manifest penumpang. Dan selain itu juga pencarian juga dilakukan melalui darat dengan membangun posko di pantai Pebuahan untuk mencari kemungkinan masih ada penumpang yang terdampar, karena sejauh ini sejak Kamis petang kemarin ditemukannya penumpang anak-anak hingga Sabtu pagi ini belum ditemukan lagi penumpang yang masih hilang. Dan pencarian juga diperluas menjadi tidak hanya 20 mil dari timur dan juga arah selatan Pelabuhan Gilimanuk, juga diperluas hingga menjadi 141 mil laut. Demikian. Baik, terima kasih Aris informasinya langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Komisi 1 DPR RI melakukan fit and proper test terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia hari ini. Informasinya saat lagi, tetaplah di Kabar Siang.